Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Al-Hamid selaku Kepala SMP Adhika Perjalanan, dan yang sangat saya banggakan Bapak Ibu guru hebat dari SMP Adhika Perjalanan. Saya ucapkan mewakili guru dan saya ucapan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran panjenengan pada pertemuan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari CGP, calon guru penggerak angkatan 5, pada saat ini sudah sampai pada modul 1.4. Jadi ada 3 modul yang nanti akan kita pelajari. Pada 3 modulnya kami sekarang berada di penghujung modul 1. Jadi masih ada modul 2 dan 3. Modul 1.4 ini adalah modul tentang budaya positif. Dan karena menariknya materi ini serta pentingnya untuk kita kaji bersama, maka kami akan sharing dengan Bapak Ibu semua tentang budaya positif. Apakah itu budaya positif? Bapak Ibu tentunya paham secara bahasa bahwa secara bahasa budaya adalah, secara sederhana saja ya, budaya adalah kebiasaan, tata laku atau hal-hal yang sudah melekat pada diri kita sehari-hari. Nah, kalau kita kaitkan dengan budaya positif di sekolah, maka budaya adalah nilai-nilai, keyakinan maupun kebiasaan-kebiasaan yang sudah melekat pada suatu sekolah. Dan saya yakin kita semua sudah memiliki budaya-budaya positif tersebut. Misalnya budaya tertib, budaya bersih karena kita sekolah adiwiyata, budaya religius dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang positif yang sudah ada di sekolah kita. Dan kenapa budaya positif ini penting Bapak Ibu? Karena dengan adanya budaya positif di lingkungan kita, terutama lingkungan sekolah, maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan menyenangkan. Karena sesuai dengan amanah dari guru-guru Merdeka adalah bahwa kita diharapkan semua kegiatan pelajaran kita adalah kegiatan yang berpihak kepada murid ya. Jadi kita tidak menjadi lagi suatu sekolah yang mungkin menjadi murid tidak nyaman. Kita harapkan murid masuk sekolah, masuk kelas adalah mereka merasakan senang dan merasakan nyaman. Ini kenapa hal ini penting adanya budaya positif itu, sehingga suatu proses pembelajaran berjalan tanpa adanya beban, tapi justru mendorong adanya moral yang positif bagi murid-murid kita. Nah Bapak Ibu, ini bukan berarti budaya positif ini nanti diartikan itu berarti hanya kelas 7 saja, karena yang berguru di kelas 7 tidak ya. Karena budaya positif ini adalah hal-hal yang nanti akan menjadi fundamental dasar bagi kita untuk berkegiatan, melakukan kegiatan sehari-hari di sekolah. Jadi ruhnya dari sekolah ini nanti diharapkan adalah hal-hal yang sifatnya positif ya. Jadi tidak terkotak-kotak pada kelas 7 berarti tidak ya, tapi ini adalah hal-hal yang nanti menjadi jiwa atau ruh kita semua. Nah, ini ada pertanyaan romantik Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Satu saja, satu pendapat saja. Siapa kira-kira? Budi, monggo. Kalau saya, hukuman tidak semuanya bisa mendisiplinkan anak. Karena kadang-kadang dengan hukuman anak itu seperti balas dendam, malah menjadi itu yang pernah saya alami. Baik, terima kasih. Tergantung ya dulu. Tergantung pada. Oke, terima kasih Bu Minda dulu. Tergantung pada jenis hukumannya apa, dan kadang-kadang hukuman itu justru membuat ada rasa mungkin sakit hati ya, ada dendam. Nah ini nanti yang akan kita kaji bersama-sama Bapak Ibu. Yang kedua ketiga saya lewati aja mengingat waktunya tidak banyak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu kita punya yang namanya nilai-nilai
yang kita yakini bahwa nilai-nilai itu baik, nilai-nilai kebajikan yang sifatnya utuh, yang menyeluruh, diterima oleh semua kalangan ya, tidak terbatas pada agama tertentu atau suku tertentu, tapi nilai kebajikan yang sifatnya universal atau mendunia. Misalnya kita pasti tahu bahwa sikap jujur itu adalah nilai kebajikan yang diakui oleh semua kalangan, misalnya seperti itu. Nah, kita akan mengkaji lebih jauh tentang ini. Perubahan paradigma, Bapak Ibu, kita akan mencoba merubah ya di sini paradigma lama yang mungkin selama ini kita yakini sebagai suatu yang harus begitu, gitu ya. Mesti ini betul harus begitu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang patut kita telah ulang, bagaimana kita selama ini memperlakukan diri kita sendiri maupun murid-murid kita terkait dengan hubungan kita selaku guru dan murid. Nah, ini kita akan secara bertahap mencoba merubah paradigma ini. Pada teori kontrol ini ada semacam ilusi bahwa guru harus bisa mengontrol murid. Selama ini seperti itu bukan? Ya, ini kebanyakan ya, guru adalah pusat kontrolnya murid. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita mengkritik seseorang, kemudian memposisikan seorang itu dalam posisi merasa bersalah, maka akan muncul karakter-karakter yang baik atau positif. Nah, ini nanti akan kita telah lagi. Kemudian penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini sebenarnya semuanya masih di ilusi ya. Ilusi itu apa ya? Halu begitu ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah seorang anak misalnya tidak punya hak atau kebebasan untuk bertindak atas kemauannya sendiri? Nah, ini kita akan lebih lanjut bahas ini. Nah, pada teori perubahan paradigma stimulus respon dan dirubah menjadi, kita posisikan kembali menjadi teori kontrol ini. Pada stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang seringkali seperti itu ya. Misalnya kepada siswa kita ya, kita coba seragamkan semuanya. Kita coba untuk membuat mereka tidak punya pilihan. Padahal sebenarnya adalah supaya ya kemerdekaan itu ada. Bahkan dalam berpikir pun ada kemerdekaan. Jadi semuanya boleh punya pendapat, punya keinginan yang sama-sama dipahami. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita akan mencoba memposisikan diri bahwa setiap perbuatan itu ada alasannya. Jadi ketika kita melihat murid melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjustifikasi. Oh, ini masih begitu ya. Kebanyakan kan yang kita seperti itu. Wajar, biasa bisa adikku gitu ya. Saya juga begitu. Ya memang gitu ya. Nah, ini dengan teori yang kami pelajari, yang kita sharing ini, kita mencoba memposisikan murid itu juga. Kita tahu sih sebenarnya alasannya apa, kenapa dia berbuat seperti itu, apa alasannya mendasarinya. Kemudian hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, maka di pihak murid juga demikian. Berilah kebebasan kepada murid-murid itu untuk bertindak sesuai dengan perilaku atau keadaan yang sesuai dengan itu. Jadi bukan karena dia bertindak atas kendali kita. Ini beberapa teorinya. Disiplin, sering kita merasa kalau disiplin itu pasti berhubungan dengan apa ya, tata tertib ya. Kemudian apa lagi? Kalau melanggar pasti hukuman gitu ya. Jadi kalau ada disiplin itu sudah waduh gitu ya. Ada disiplin apa, tata tertib apa, yang selalu konotasinya adalah pada pemberian hukuman kalau tidak ditaati. Nah, dalam budaya kita makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kadang-kadang sesuatu itu tidak muncul dari dirinya sendiri, tapi karena tekanan. Ya, kalau tidak melakukan
A, maka konsekuensinya atau hukumannya adalah ini. Nah, ini seringkali konotasinya masih seperti itu pada makna disiplin. Ini tadi nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini atau yang kita terapkan sekarang ini adalah mengerucut pada profil pelajar Pancasila yang insya Allah Bapak Ibu juga sudah paham semua apa elemen atau karakter yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu menerapkan disiplin positif pada lingkungan sekitar kita, khususnya pada lingkup kecil kita dulu nih. Kalau belum sekolah, maka pada ruang-ruang kelas yang kita ampuh. Disiplin positif ini adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Jadi tidak perlu nanti kalau ini sudah membudaya, maka disiplin itu sudah akan inherent ya Bapak Ibu ya, sudah melekat dalam diri seseorang. Tidak perlu lagi ada ancaman. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka akan begini. Kalau tidak mengumpulkan sekarang, maka akan ini. Nah, yang kita harapkan tumbuh adalah nanti disiplin yang sudah otomatis ya, autoplay-nya itu sudah melekat dalam diri murid-murid kita. Tentunya dengan teladan yang kita berikan lebih dahulu, karena murid itu biasanya akan melihat kepada gurunya. Misalnya saya berarti biasanya datang terlambat, ya sudah saya masuk kelasnya terlambat. Nah, ini akan menjadi contoh yang akan ditiru oleh murid-murid kita. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid akan diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, sehingga akan tumbuh rasa tanggung jawab dan rasa hormat dalam berinteraksi dengan siapapun. Nah, Bapak Ibu, ini saya yakin panjenengan Bapak Ibu semua terbuka ya untuk mempelajari hal-hal yang baru. Kita tidak menutup pada pengetahuan-pengetahuan yang baru, sehingga mungkin kita bisa mengkaji lagi ya teori-teori lama, apakah masih sesuai pada kondisi pada saat ini ya, dengan adanya kemerdekaan yang kita harapkan melingkupi semua kegiatan atau aktivitas kita di sekolah. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, Bapak Ibu ada dalam beberapa teori, salah satunya adalah ada 3 teori dalam yang mendorong terjadinya perilaku manusia. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia ini didorong oleh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu murid atau kita sendiri ya. Kenapa saya datang tidak terlambat misalnya? Kalau murid ya, nanti saya dihukum kalau datang terlambat. Kenapa saya berpakaian seragam? Apa kira-kira motivasinya? Ketaatan kalau kita berseragam ya. Karena sudah aturannya seperti itu. Gak enak, gak munculnya, gak bodoh diri gitu ya misalnya. Mungkin kadang-kadang seperti itu ya. Saya tadi cuma maksakan bajunya sudah gak enak tapi tetap dipakai. Karena itu sudah motivasi yang internal ya. Yang kita harapkan sebenarnya yang kita tuju adalah yang ketiga ini. Tetapi seringkali kita dapati bahwa murid-murid kita atau bahkan kita sendiri masih pada titik 1 dan 2. Misalnya menghindari ketidaknyamanan. Kenapa saya bersepeda dan memakai helm? Kok kalau ada operasi kena gitu ya misalnya. Belum ada kesadaran internal dalam diri kita. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini juga masih motivasi dari luar Bapak Ibu. Kalau saya melakukan misalnya, saya taat pada tata tertib, akan ada reward yang diperoleh. Kalau saya datang tepat waktu, maka akan ada penghargaan. Nah, ini berarti motivasi itu, perilaku itu belum muncul dari dirinya sendiri. Nah, yang kita pilih adalah motivasi yang tadi ya, yang ketiga, yaitu untuk itu menjadi sesuatu yang kita yakini ya, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Saya akan menjadi orang yang kalau guru ya misalnya, maka akan saya menjadi guru yang baik, contoh yang baik. Gitu. Tentu di situ lillahi ta'ala ya, tapi
tetap di sini ada dorongan perilaku yang kita lakukan. Saya agak cepat ya Bapak Ibu mengingat waktu dan umum juga nanti akan menyampaikan. Nah, ini adalah suatu jargon dari Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ada kemampuan pada diri seseorang untuk memanage dirinya sendiri. Akan menjadi seperti apa tujuan hidup saya, apa tujuan saya melakukannya. Nah, ini adalah definisi dari merdeka itu sendiri. Tidak hanya lepas dari perintah. Oh, berarti merdeka itu sakarepe semaunya sendiri, bukan itu. Tapi di antara pengertian merdeka itu adalah kita cakap buat memerintah atau memanage, mengelola diri kita sendiri. Ini inspirasi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian, Bapak Ibu, bagaimana kita memulai disiplin positif di lingkungan kecil kita, di ruang-ruang kelas kita? Salah satunya adalah kita membuat keyakinan kelas. Apa dan bagaimana keyakinan kelas? Saya yakin Bapak Ibu, khususnya wali kelas ya, tapi tidak menutup hanya wali kelas ya, semuanya pernah membuat kesepakatan kelas ya. Dulu namanya apa Bapak Ibu? Komitmen kelas ya, komitmen kelas. Banyaknya sudah pernah buat itu. Sekarang masih berjalan atau tidak? Selalu tahu ya. Itu masa lalu kayaknya gitu. Masa lalu. Masa lalu tidak harus selalu dilupakan ya Bapak Ibu. Yang baik-baik dipakai lagi tidak apa-apa ya. Jadi kita keluarkan lagi ya sesuatu yang bersifat nostalgia tetapi baik itu monggo ya. Kemarin saya sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas ini. Nah, ini tadi mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan itu misalnya dilarang apa kira? Datang terlambat, itu peraturannya. Harus datang tepat waktu. Harus mengumpulkan tugas, itu peraturannya. Dilarang menaiki sepeda di lingkungan sekolah ketika masuk anak-anak, seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ini peraturannya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke keyakinan kita, karena keyakinan itu lebih menggerakkan daripada sekedar kita dipaksa oleh suatu peraturan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau peraturan kelas itu posisinya di paling dalam seperti ini, kemudian lebih kuat lagi, lebih luas dan lebih ini ya, sifatnya intrinsik tadi, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah akan menumbuhkan lingkungan sekolah yang positif. Lingkungan yang sekolah yang positif, ujungnya adalah budaya, suatu yang sudah melekat yang sifatnya positif pada sekolah kita. Kita akan lihat dulu, ini ada dua contoh kesepakatan kelas dan sama-sama kesepakatan kelas ya, boleh keyakinan atau kesepakatan. Manakah yang peraturan dan manakah yang keyakinan Bapak Ibu? Sebelah kiri, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang sisi sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang peraturan? Sisi sebelah kiri atau mana? Kiri adalah peraturan ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah keyakinan. Ini sisi sebelah kanan sifatnya lebih luas ya Bapak Ibu. Jadi tidak berbentuk boleh tidak, tetapi ini melingkupi ya, lebih luas, bisa kita artikan kepada berbagai hal. Dan keyakinan kelas ini tidak perlu kita bentuk sangat banyak, misalnya berapa kira-kira? 20 gitu. Oh, siji dilarang memukul temannya, 2 dilarang meludah di kelas, macam-macam ya. Itu bisa kita sentralkan, kita ambil poin-poin pentingnya saja yang sekiranya di situ sudah bisa diartikan atau bisa di poin-poin yang lain sudah masuk di dalamnya.
Dan ini tidak harus wali kelas yang membuat ya, Bapak Ibu guru sebagai guru bisa membuat semacam keyakinan kelas. Ada juga dulu yang punya kontrak belajarnya seperti apa. Kalau kita pelatihan kan ada kontrak belajar gitu ya. Tidak boleh menyalakan HP misalnya, silent gitu. Tapi ini sifatnya lebih luas lagi Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu banyak, tidak perlu poinnya sangat rinci. Kita bisa buatnya secara umum, tetapi bisa melingkupi semuanya. Contoh keyakinan kelas yang saya buat. Nah, keyakinan kelas 9E. Waktu saya menyusun dengan anak-anak ya, jadi diharapkan keyakinan kelas ini sifatnya tidak sepihak dari gurunya. Dan Bapak Ibu bisa menyusunnya lebih ke usulan murid-murid kita, tetapi komitmen ini kita patuhi bersama. Ini berlaku untuk semuanya. Contoh, ini keyakinan kelas 9I yang diusulkan anak-anak kerjasama. Karena kemarin ketika 17 Agustus itu kurang kompak kelas saya, solid, saling mencintai, saling menghormati, sportif, peduli, tertib, tanggung jawab. Ada satu kemarin belum sempat saya tulis, ikhlas sebenarnya, ada ikhlas begitu. Nah, ini tidak harus seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa kita buat lebih simpel lagi. Hanya kami merumuskan yang di sini adalah tulisan anak-anak kemarin di papan. Kemudian kami rumuskan dalam 3R ya. 3R-nya bukan 3R-nya ternyata ya. Reduce dan recycle ya. Tetapi kami sedikit berbeda. Nah ini keyakinan kelas kami 3R. Kami wujudkan dalam yang pertama yaitu respect, saling menghormati, saling mencintai tadi itu respect. Kemudian religius tadi karena ada ikhlas, ada amanah juga kemarin yang diusulkan anak-anak. Ini bisa masuk dalam religius, saling mencintai dan sebagainya. Responsibility yaitu keinginan anak-anak untuk bertanggung jawab. Misalnya termasuk di situ mengembalikan barang kepada tempatnya, itu tanggung jawab. Mengerjakan tugas tepat waktu itu bagian dari tanggung jawab. Menghormati guru. Jadi panjenengan Bapak Ibu bisa mengingatkan di kelas 9I nanti kalau anak-anak tidak hormat, mana R yang pertamanya, respeknya mana gitu. Kemudian kalau mereka tidak ketahuan tidak sholat jamaah misalnya ketika ada kegiatan itu, atau tidak sholat zuhur, diingatkan dengan religius. Tidak berperilaku baik, diingatkan dengan religius juga bisa. Kemudian tidak bertanggung jawab, misalnya tidak bertanggung jawab itu misalnya ya mengambil barang milik temannya itu dipakai mainkan dan sebagainya, diingatkan dengan mana R yang ketiga. Nah Bapak Ibu, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku, ini contoh-contohnya saja nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, kita bisa simpulkan dalam menghormati gitu nih. Jangan berlari di koridor atau kelas, keselamatan atau keamanan. Ini saya lewati saja ya Bapak Ibu ya. Di materi ini berkaitan dengan penghargaan yang tidak selalu efektif untuk mendukung motivasi dari siswa. Kadang-kadang penghargaan itu bisa justru berbalik menjadi suatu yang ini ya, malah melemahkan motivasi seseorang. Nah, apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman misalnya tidak terlambat datang ke sekolah, kemudian disuruh mencatat 100 kali kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Pernah seperti ini Bapak Ibu? Waktu kita sekolah dulu kayaknya begini ya, dihukum menulis begitu ya. Menulis kalimat tidak akan terlambat lagi 100 kali, ini masuk kategori hukuman. Karena dia datang terlambat, tetapi iya, dihukumnya juga tidak relevan dengan kesalahannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, pernah Bapak Ibu? Pernah ya? Ini juga bentuk hukuman. Push up karena tidak menggunakan masker, mungkin ada ya, tapi kayaknya kemarin tidak. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah ini adalah bentuk konsekuensi Bapak Ibu. Apa bentuk kesalahannya, apa bentuk tindakan yang harus diganti oleh muridnya, itu harus relevan.
Jadi kalau dia mencoret-coret buku kertas temannya atau tugasnya, maka dia menggantinya atau merubahnya, tindakannya adalah yang sejajar dengan itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena terlalu senggol pada saat belajar itu juga konsekuensi. Kadang-kadang kita masih sering memberikan hukuman daripada konsekuensi. Terlambat datang kemudian dihukum apa hukum biasanya? Suruh membersihkan kamar mandi. Nah mungkin ya kita telaah lagi. Tapi ada yang masih cocok ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Tetapi ini pada pelajaran PJOK memang Bapak Ibu, jadi memang masih cocok ya. Jadi kalau ada kita lihat bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya menyakitkan baik secara fisik maupun psikis ya. Konsekuensi ya memang harus terjadi seperti itu. Membuat anak sakit fisik kalau konsekuensi memang tidak nyaman, tetapi itu hanya dalam jangka pendek dan menyadarkan anak tersebut. Kemudian anak semakin membenci kedisiplinan, tetapi kalau konsekuensi anak insya Allah akan bisa menghargainya. Bersifat paksaan, kemudian kalau konsekuensi ini stimulus tanggapan. Nah ini Bapak Ibu tadi sempat disebut di awal tadi ya, hukuman bisa disiplin bisa membuat disiplin atau tidak. Salah satunya adalah tampak di sini. Anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Gitu. Tetapi kalau konsekuensi memang dia merasa kehilangan haknya, tidak nyaman, ada time out-nya, diasingkan sementara, tapi itu sifatnya hanya sementara saja. Ini Bapak Ibu, nanti kalau dibutuhkan akan kami share materinya, dan karena waktunya juga sudah cukup banyak saya sita, maka untuk selanjutnya akan saya sampaikan ke kesempatan berikutnya untuk Bu Munawwaroh. Dari saya cukup sekian, terima kasih atas apresiasi dari panjenengan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Mukalum, Bapak Dr. Ahmad Suud. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP PAI dan segenap jajaran pengurus. Yang sangat saya banggakan rekan-rekan seperjuangan dari MGMP PAI SMP Negeri Kabupaten Jombang. Terus nanti kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya mohon izin sebelum menyampaikan nanti tentang modul ajar, ini saya mau menyampaikan dulu oleh-oleh dari pendidikan yang sedang saya ikuti, yaitu pendidikan calon guru penggerak. Di modul 1.1 kami mempelajari tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi nilai-nilai filosofis yang kita ambil ya, atau yang pernah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah pendidikan itu hendaknya berpihak pada murid. Sekarang ini kita sudah diarahkan, kita diminta supaya melakukan pendidikan yang tidak lagi dengan ancaman, dengan kekerasan yang membuat siswa merasa tidak nyaman di sekolah. Mau berangkat sekolah sudah merasa, waduh, PR-1 ke, gurunya kowen, tata tertibnya segitu banyaknya. Nah, hal-hal yang membuat tidak nyaman itu kemudian kita reduksi menjadi sekolah yang sekiranya nanti bisa menyenangkan dan aman bagi anak. Nah, pertanyaan pemantik, kayaknya ada pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Monggo berpendapat. Apa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Gimana Bu Yayu? Bisa, tapi sementara. Pemilihan hukuman yang kedua, pemilihan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Monggo. Tidak, Bu Sofi.
karena masih dalam belum disiplin internal ya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, Bapak Ibu, selama ini kita sering beranggapan bahwa sebagai orang dewasa kita memiliki hak untuk memaksa seorang anak. Kadang-kadang kan kita merasa begitu ya, kita orang dewasa, kita yang lebih berpeluang, kita punya power ya, kita punya power untuk bisa mendisiplinkan anak, bisa mengontrol seorang anak. Kemudian kita sering juga merasa bahwa dengan memberikan kritik itu atau membuat seorang anak merasa bersalah, maka kita akan memunculkan karakter-karakter dari seorang anak itu muncul karakter yang baik. Iya. Nah, ini adalah semacam ilusi, sesuatu yang tidak real, tidak nyata ya. Karena faktanya sebenarnya semua orang itu punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Kita lihat diri kita sendiri, jauh-jauh datang ke SMP 1 Mekalu. Ini sebenarnya karena apa? Kekuatan apa yang mendorong kita sampai di sini? Nah, dari sepedaan ya, dengan semangat. Karena saya senang kalau jalan ke Mekalu itu kiri kanan kan sawah ya, ada. Iya, ada yang dari ada jauh-jauh ya. Kekuatan apa yang mendorong kita untuk sampai di sini? Apakah kita dikontrol oleh Pak Mugakir? Awas ya. Iya, boten kan sebenarnya. Masih undangan saja. Harap hadir di Mekalu 1 tanggal ini. Alhamdulillah sekian banyak yang hadir dengan kesadaran sendiri. Nah, ini kita juga meyakini seperti itu, bahwa seorang anak dia berada di kelas kita mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan yang kita berikan adalah karena dia mengontrol dirinya sendiri, bukan karena ada sesuatu di balik itu. Apalagi ada paksaan dari orang dewasa. Di sini orang dewasanya adalah guru seperti kita ya, kalau di lingkungan sekolah. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kita langsung ke teori kontrolnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu, nanti kita akan mencoba memahami. Kalaupun seorang anak melakukan pelanggaran, maka kita mencoba untuk menggali sebenarnya dia tujuannya apa sih? Apa keinginan dia yang belum dicapai? Ketika kita sendiri melakukan misalnya ya pelanggaran terhadap tata tertib yang seharusnya ditaati seorang guru di sekolah, maka kita juga punya tujuan tertentu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, karena kita adalah orang-orang yang merdeka. Hanya orang-orang yang terjajah ya secara mental, maka dia akan melakukan sesuatu itu atas pengaruh orang lain. Nah, diharapkan dengan kurikulum merdeka ini kita juga memerdekakan seseorang anak. Tapi yang kita berikan, bahkan kita juga seharusnya merasa merdeka juga, tidak dibelenggu oleh aturan-aturan. Ataupun kalau kita mematuhi aturan itu berasal dari diri kita sendiri, bukan berasal dari kontrol atau tekanan dari orang lain. Tapi kita menyadari bahwa memang itu adalah yang seharusnya kita lakukan. Makna disiplin. Makna ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sering kita menghubungkan disiplin dengan sesuatu yang tidak nyaman tadi, karena pasti ada embel-embel yang mengikutinya. Kalau tidak dilakukan maka ada sanksi atau hukuman. Bapak Ibu, kita harapkan kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai atau keyakinan yang kita miliki, yang secara umum bahkan itu bisa melampaui agama, melampaui wilayah, melampaui suku dan ras, itu diterima secara umum. Nilai-nilai kebajikan universal yang tidak dikotak-kotakkan oleh baik itu agama, suku, bangsa, ras dan sebagainya. Negara yang satu dengan negara yang lain mengakui bahwa itu nilai-nilai yang diyakini bersama. Contoh nilai-nilai kebajikan itu misalnya begini. Kejujuran dimanapun pasti akan dianggap sebagai suatu hal yang baik. Universal, nilai-nilai jujur dimanapun adalah nilai-nilai kebaikan. Hormat pada orang lain adalah nilai kebaikan yang pasti
diharapkan untuk diterapkan dimanapun. Nggak ada ya, di wilayah manapun yang misalnya mengakui bahwa di sini itu tidak berlaku nilai hormat. Iya, kalau di saat ini ya di kurikulum merdeka malah maka nilai-nilai kebajikan universalnya itu dikerucutkan, disimpulkan dalam profil pelajar Pancasila. Menciptakan disiplin positif dengan sedikitnya restitusi. Agak hati-hati saya pertama bahasa nyebutnya juga ini. Bapak Ibu, menurut Dr. William Glaser, kita itu biasanya menyikapi sesuatu kesalahan anak itu kita memiliki teori kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita selaku seorang guru. Yang pertama, kadang-kadang kita menerapkan posisi pertama. Posisi pertama itu sebagai apa? Penghukum, menghakimi. Biasanya yang ditanyakan itu seperti ini. Wah, Mas Yo, kamu apa ini sih? Jika dari bolak balik pancet nanti nama buatan. Bolak balik juga. Efektif buatan Pak. Efektif. Terus ini macam apa? Paling tidak. Anaknya takut ya Pak ya, anaknya takut. Kita awas ya kalau kamu ulangi lagi. Kamu itu diberitahu berkali-kali kok tetap saja. Angel wis gitu bahasanya ya. Sudah, ini yang terakhir kali. Awas kalau terjadi lagi. Saya pernah Bapak Ibu seperti itu. Enak ya. Kita merasa punya kekuatan, kemudian mengancam anak ya seperti tadi menghukum. Ada apa ya kira-kira sikapnya? Berubah. Jadi takut. Iya. Takut tapi tidak termotivasi. Takut tapi tidak termotivasi. Iya, tidak ikhlas. Mungkin dalam hatinya berundel gitu ya, muakel. Musik. Mungkin kepada guru yang bersangkutan juga ada rasa tidak hormat lagi. Ini yang pertama. Guru seperti ini percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara seperti itu. Yang kedua, saya juga pernah menerapkan seperti ini. Bapak Ibu, apakah pernah kita menggali sisi psikologis seorang anak ya? Kita memberikan kata-kata sehingga anak itu merasa rendah diri, bersalah. Kita ingatkan misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali Bapak harus beritahu kamu, tapi ini sudah tidak mengancam ya, tapi menumbuhkan perasaan bersalah. Kalau saya anak-anak di pondok sampai gak ini ibu sampai di rumah, bapak sampai di rumah, bekerja keras banting tulang. Di posisi ini murid akan, iya ya saya salah ya. Kasihan ayah saya, kasihan ibu saya gitu ya, misalnya begitu. Tapi muncul itu saja, yang muncul perasaan seperti itu aja dan sesaat biasanya. Ya, ini tidak efektif lagi karena harus tahu ini ngomong pancet gitu ya, tetap ngomongnya. Jadi tidak efektif untuk menyadarkan seorang anak. Pernah membuat seperti ini? Saya pernah ditanya pernah. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman itu guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid. Tapi kita lebih ini ya, ada pembiaran. Iya saya mau, gimana saya mau? Ya wes gak apa-apa, wes gampang. Untung ketemu Bu Leli, coba ketemu Pak Burhan. Sampai gitu ya. Kita memposisikan sebagai teman, ambil simpatinya. Supaya anak itu merasa dekat dengan kita, menyenangi kita. Kadang-kadang seperti itu, kita abaikan kesalahannya tanpa memberikan konsekuensi karena kita merasa ya lagi supaya anak itu senang aja sampai aku gitu. Atau sudah biar tidak terjadi apa-apa, tidak apa-apa. Kita biarkan, akhirnya anak itu menjadikan kita sebagai sandaran ketika ada apa-apa. Kalau sudah
Pak ini nggak apa-apa ini biasanya, aku sih mana nih, kita makan aja, kita melanggar aja, karena sudah tahu bahwa kita selalu berposisi sebagai teman. Nah ini seperti ini ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Ayo diingat-ingat bantuan bapak selama ini, gitu ya. Kita posisikan sebagai teman. Memang akan menjadikan kita sebagai hubungan relasi yang akrab bapak ibu, tapi anak biasanya juga kurang menghargai. Selanjutnya pemantau. Pemantau itu mengawasi. Kita merasa bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Seorang pemantau biasanya mendasarkan tindakannya pada peraturan yang ada. Pasti malah bisa ini ya, jadi pemantau ya. Misalnya ya, sepatu hitam sesuai dengan peraturan. Poin tata tertib nomor berapa yang kamu langgar? Apa kamu tidak tahu ada tata tertib untuk memakai sepatu hitam? Nah ini biasanya disandarkan pada seperti ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Misalnya ketika murid itu datang terlambat, kita tanya alasannya. Karena kita yakin pasti ada tujuannya dari perbuatan dia. Kenapa datang terlambat? Sepeda saya bannya gembos Pak di jalan. Atau misalnya terlambat bangun tadi malam main game Pak, mabar sampai jam 1 malam. Nah kita tidak langsung marah, gitu ya. Tapi kita ajak anak itu berdialog. Sebenarnya kamu tujuannya bersekolah ini apa? Apa yang ingin kamu kejar dengan sekolah? Dengan melakukan seperti ini, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Tumbuhkan dari diri anak sendiri sehingga anak itu kemudian menyadari, iya Pak, saya salah. Sebagai konsekuensi tindakan saya, mulai besok saya tidak terlambat lagi. Saya akan tidur lebih awal. Saya tahu tujuan hidup saya seperti ini. Nah, seperti itu tindakan seorang manajer. Sampai di sini mungkin ada yang perlu dikonfirmasi Bapak Ibu. Sharing mawon nggih. Monggo. Wonten posisi mana yang sebaiknya kita lakukan? Sebagai apa kira-kira? Semua posisi tergantung permasalahannya. Jadi kondisional ya. Kondisional berarti ya, baik, yang disarankan adalah minimal kita menjadi posisi minimalnya nih, minimal menjadi posisi pemantau. Jadi anak diingatkan dengan keyakinan kelas. Misalnya dia tidak hormat pada guru ketika guru penerangan ngomong dewe. Kebetulan keyakinan kelas kita sudah dipasang, respect yang pertama. Ardi, keyakinan kelas yang mana yang tidak kami terapkan hari ini? Respect dulu, menghormati. Itu aja diingatkan dulu. Itu seorang pemantau. Oke. Kemudian bertindak lebih jauh lagi menjadi manajer, di mana kemudian kita mengelola kesalahan itu bersama-sama. Tindakan kamu selanjutnya apa? Saya akan menghormati Bapak Ibu guru. Saya akan menghormati kelas ini, kesepakatan kelas ini. Nah itu yang diharapkan, yang lebih diharapkan adalah satu posisi pemantau, kemudian pada posisi manajer. Seorang manajer bukan berarti tidak boleh menjadi teman, boleh ya. Tidak boleh menjadi berarti tidak boleh berteman dekat dengan anak-anak, tetap boleh, tetapi dengan tetap menegakkan tadi, memberi kesempatan pada anak untuk mencari sendiri solusi dari permasalahannya. Tetapi kalau memberikan hukuman itu kita hindari, yang kita berikan adalah konsekuensi sesuai dengan yang kita buat. Yang terakhir Bapak Ibu akan saya sampaikan ini tentang restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid ketika dia melakukan kesalahan, tanpa harus kita pojokkan, tanpa harus kita hakimi, tapi kita tumbuhkan dia kepercayaan dirinya. Dia merasa tetap punya keyakinan untuk kembali ke kelompoknya dengan ada harga diri ya, dengan karakter yang lebih kuat.
Proses restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tadi ya. Kita sebaiknya tidak kita yang mencarikan solusi ya, tapi kita beri kesempatan, pelanggaranmu seperti ini, kesalahanmu seperti ini. Ketika misalnya pelanggaran dia merobek buku temannya, merobek dikemas-kemas gitu ya. Nah, ini buku jadi tidak bisa dibaca, sudah jadi lembaran-lembaran kecil. Apa konsekuensi yang seharusnya dilakukan? Nah, pasti dia akan menyadari ya, ganti bukumu gitu kan, beda bahasanya. Ditumbuhkan dari anak itu keinginannya untuk menciptakan solusinya. Saya akan mengganti buku gitu, misalnya. Kalau itu buku paket misalnya, berarti dia punya kewajiban untuk menggantikannya. Ini bagaimana kita akan mencapai sebuah tujuan dan bagaimana kita akan memperlakukan orang lain dengan lebih mulia. Ini bagian dari proses restitusi. Sebagaimana kata Ki Hajar Dewantara adalah memanusiakan manusia. Jadi kita menghargai seorang sesuai dengan prosesnya, karena kita pasti tahu semua orang pernah berbuat salah ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi kita tidak mentolerir dalam artian membiarkan kesalahan yang diperbuat merupakan sarana ya, wadah untuk dia berani melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk menggantinya. Yang pertama, ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ada 9 ya Bapak Ibu, adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter yang kita tumbuhkan, bukan pada tindakan-tindakannya. Fokus pada solusi ya. Kemudian terakhir adalah ketika selesai berbuat salah, seorang murid kembali ke temannya, ke kelompoknya, itu dia punya karakter yang lebih kuat. Bukan karena dia setelah dipermalukan, bukan karena setelah dia dihukum, tapi dia sudah menemukan karakternya sendiri sehingga dia merasa, oh ini loh saya yang sekarang ini, saya punya keyakinan bahwa saya bisa berbuat lebih baik. Segitiga, ada segitiganya ya. Segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Ketika anak datang atau kita mengetahui kesalahan anaknya kemudian mungkin kita panggil atau saat itu di situ, kita menstabilkan dulu keadaannya. Kita membuat dia tenang dulu. Kita cooling down ya istilahnya. Kita buat suasana yang menenangkan. Jadi ditunggu, kemudian diberi ini dulu mungkin ya, dipisahkan dari kelompoknya dulu. Tidak langsung ketika ada masalah di depan teman-temannya bisa kita langsung melakukan restitusi di situ. Mungkin bisa kita ajak ke ruang lain. Itu adalah trik-trik untuk menstabilkan identitas seorang anak. Kemudian yang kedua, yang pertama menstabilkan identitas ini kita bisa bertanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Setiap orang pernah berbuat salah, tetapi yang terbaik dari orang yang berbuat salah adalah memperbaikinya. Gitu ya. Gimana? Yang bertobat ya. Sebaik-baik. Memang guru PAI ya. Dalam pembahasan kita seperti itu ya. Ini bahasanya lebih umum sifatnya. Setiap orang pernah berbuat salah, nah sebaik-baik orang bersalah adalah yang bertobat tadi ya, yang memperbaiki kesalahannya. Itu berarti anak kita posisikan bahwa ya bukan kita mewajarkan kesalahan, tapi memang di mana sih orang yang tidak pernah berbuat salah. Semua pasti pernah berbuat salah, hanya kesadaran untuk memperbaiki diri. Kamu salah, tetapi kamu pasti tahu bahwa ada yang bisa diperbaiki dari kesalahan ini. Itu menstabilkan. Kemudian yang kedua, kita memvalidasi kesalahan ya, itu kebutuhan ya. Memvalidasi kesalahan. Apa sih alasanmu? Seperti kata tadi Pak Fahmi ya. Apa alasanmu melakukan ini? Kenapa kamu menonjok temanmu? Kenapa kamu melemparkan bola ke jendela? Oh tidak sengaja. Oh ternyata tidak sengaja bermain bola, kemudian bolanya mengenai jendela dan pecah. Adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kenapa kamu menonjok temanmu? Saya menunjukkan kekuasaan saya. Makanya teman-teman yang kecil-kecil itu saya tonjoki semua. Saya tinggi besar.
Iya. Dia sedang berada pada fase ingin menguasai orang lain. Kita tanyakan, apa hanya dengan cara seperti itu kamu bisa disebut sebagai orang yang kuat, yang berkuasa di kelas? Mungkin anak dia aja. Apa yang bisa kamu lakukan kalau mungkin kita beri kesempatan bagi dia, anaknya tinggi besar, berkuasa, jadikan dia misalnya ketua kelas, ya. Sehingga penguasaan dia atas orang lain itu berada pada jalur yang benar. Karena tadi mungkin dia tidak bisa menyalurkan tadi ya sifat untuk berkuasanya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan tadi ya sudah ya, misalnya mengambil barang milik temannya, kemudian kita restitusi. Nah, tahap-tahap restitusi yang kedua adalah memvalidasi kesalahannya. Apa cara yang efektif? Ya, kamu mengambil barang milik temanmu. Nah, itu kemudian kita tanya, apakah harus dengan cara seperti itu? Kalau ingin memiliki suatu barang, kita sadarkan anak seperti itu. Ketika barang kamu diambil oleh temanmu, bagaimana perasaanmu? Nah, itu ya, kita memvalidasi kesalahan. Yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Kita hubungkan dengan keyakinan tadi, keyakinan sekolah, keyakinan kelas, kemudian hal-hal yang sudah kita sepakati bersama. Dalam hal ini kita bisa bertanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dari respek tadi misalnya, dari disiplin positif yang diharapkan di sekolah. Nilai-nilai apa yang kita yakini? Oh, di sekolah diharapkan berlaku hormat kepada orang lain. Kenapa tidak melakukannya? Di sekolah diharapkan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Misalnya di kelas ada anak yang tidak pernah membereskan barang-barangnya sendiri. Nah, kita pada tahap menanyakan keyakinan kelas mana yang kamu tidak tepati? Tanggung jawab. Di antara tanggung jawab itu adalah bertanggung jawab atas barang-barangnya sendiri, membereskan mungkin ya setelah bekerja kelompok ada kertas-kertas berserakan, buku-buku di mana-mana, itu bagian dari tanggung jawab. Kemudian bisa kita lebih jauh lagi menanyakan apa sih yang ingin kamu tuju dari tujuan hidupmu ya, ini ke tingkat lebih tinggi lagi. Apa yang ingin kamu capai? Oh, saya ingin menjadi pelajar yang misalnya seperti ini, yang sukses Bapak atau Ibu gitu. Nah, maka kita bisa mengarahkan anak tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Misalnya solusinya adalah kalau dia misalnya ya belajar atau bekerja tidak bisa bekerja sama dengan temannya, ya kita latih. Ketika bekerja kelompok ternyata anak ini selalu mengganggu. Nah, kita tanyakan tujuannya apa kok selalu mengganggu temannya? Ternyata ini perhatian. Nah, karena ini perhatian itu kemudian kita bisa jadikan dia, bisa jadi sekali-sekali dia tampil di depan, beri kesempatan dia untuk memimpin teman-temannya, itu seperti itu. Nanti dia Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Sampun ya? Ya, monggo Bu, amin. Kita sharing mawon. Bagaimana jika siswa tersebut bermasalah memiliki permasalahan tersebut muncul dari contohnya seperti ini. Ketika terjadi jangan menjadi siswa seperti itu. Terus upaya yang kita itu bagaimana? Ya, baik, terima kasih sekali Bu Abi, pertanyaannya sangat menusuk hati saya ini. Tapi ini adalah sesuatu yang aktual ya, Kemarin sebenarnya ada satu contoh soal yang kami kerjakan seperti itu. Jadi ada 2 siswa yang tidak responsif ketika guru mengajar ya, kemudian gurunya langsung memberikan ini ya tadi ya justifikasi. Kenapa kamu tidak respect ketika guru mengajar? Nah, jawaban saya introspeksi gurunya, saya bilang begitu. Yang lainnya lebih ke muridnya harus lebih ini. Itu saya menjawabnya persis seperti itu. Bisa jadi gurunya ketika mengajar itu kurang menyenangkan, gitu ya, kurang melibatkan siswa. Itu jawaban saya seperti itu. Terus jawaban saya kok beda sendiri, saya begitu ya. Kemudian saya konfirmasi.
Memang bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi alasan dari suatu perbuatan kan pasti ada. Tadi kan begitu ya. Kenapa kamu lakukan ini? Banyak masalah. Enak Pak, pelajaran ini tidak bisa. Dia itu searah mengantuk Pak. Kalau dia tidak bosan nih, saya mengantuk Pak, saya kurang tertarik. Nah, kita selain memotivasi anaknya, mengingatkan pada tujuan dari dia belajar apa, kemudian keyakinan apa yang harus dia miliki, juga kita pribadi juga mengoreksi diri. Dengan belajar restitusi ini atau posisi kontrol tadi, kalau kita tahu ya, maka kita juga akan tadi introspeksi ya. Kok saya hanya menghukum, kok saya hanya berlaku seperti ini? Bagaimana saya sendiri gitu ya? Kalau itu kita langsung tahu. Tetapi ketika itu adalah aduan dari teman kan tadi ya, aduan dari siswa ya, Pak, Bu, saya melakukan itu karena ini gitu ya. Maka ini adalah hal yang kita harus bijak juga ya. Kita tidak bisa langsung menghakimi juga kan ya. Bisa jadi kita mendialogkan dua arah. Tetapi kalau kita tidak punya kewenangan untuk itu, untuk mencuri, kita kan terjebak pada sultan ya. Aku dewi belum benar. Nah itu kan sering seperti itu. Maka itu kalau saya sih ya dialog aja dengan teman-teman, dialog dengan teman-teman, mungkin mengumpulkan masukan-masukan, informasi kita sampaikan kepada yang punya kewenangan untuk itu ya, karena ini agak sensitif juga ya. Atau setelah kita sampaikan nanti yang berwenang tadi kan bisa menyampaikan dalam forum seperti ini, Bapak Ibu ada kasus begini gitu. Nah monggo, kalau kepala sekolahnya langsung menangkap kan bisa seperti itu. Atau di FBS kita, saya kadang-kadang begitu di forum-forum yang kecil itu, kalau ada masukan dari anak-anak, saya sampaikan. Tentu kita tanpa menyebut nama ya, tidak ada brand name ya. Ini contoh di kasus Sana Negeri Wakanda di misalnya. Tapi itu lebih memantulkan. Gitu, yang seperti apa ini yang memantulkan? Kalau Nyun sewu Bapak Ibu, kalau kita pakai Anonim. kita anonim nyebut Iya. masalah, kemudian kok tidak menyebut nama orangnya, itu lebih mantap, lebih mana ya? lebih tajam. Kalau boleh saran sih Bu, sesuai kata Ibu Laili tadi, betul memang kita harus sesuai topoksinya. Kita harus sadar sendiri. Oh, saya bukan kepala sekolah, saya bukan wakil kepala sekolah. Minimal kita sebagai guru lapor ke kepala sekolah ada kejadian seperti ini. Satu nih Bu. Atau kita sebagai teman minimal ngeten. Kita tunggu mawon nih, kita membuat perangkap dulu sampai beliaunya ngomong, kok anak-anak mesti tak ulang mau ngantuk. Nah, kita sampai takut Pak coba. Kenapa? Jadi kita pancing seperti itu. Jadi agar nanti beliau juga takut aneh gimana sakit zamannya motor. Nah, contoh nih. Kemudian beliau masuk perangkap kita. Setelah masuk perangkap, masuk ke depan, kemudian ke kita, baru kita ngasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih bermanfaat. Terima kasih Pak. Ya, memang makanya tadi saya bilang sensitif kan ya, ini sensitif ya. Pertama kita juga mungkin masih setiap orang masih banyak harus berbenah. Kemudian bisa jadi kita tidak punya kewenangan untuk itu. Atau sebaliknya dibalik begini Pak Indra, kita bercerita ya, kita seolah-olah curhat katanya, Pak Indra, anak-anak itu lapor sih, anak kelas kok gak semangat gitu. Kepada orang yang sebenarnya diadukan kepada kita, mungkin punya solusi Pak. Mungkin orangnya, itu aku Tapi karena ditanya kan dia pasti mau menjawab ya. Sedapat mungkin orang yang ditanya kita percaya itu pasti akan jadi kita boleh misalnya begitu. Berarti sampai kalau pengajar harus lebih menyenangkan anak. Mau tentang Pak caranya piye Pak? Caranya gimana? Biar dia yang membuat solusi sendiri kan ya, membuat solusi. Tanpa kita harus mempermalukan orang tersebut. Tetapi bisa jadi juga kalau itu sudah sering terjadi dan disindir itu juga tidak sampai gitu ya. Nah mungkin dari hati ke hati begitu bisa Bapak Ibu banyak cara. Bapak Ibu sudah belajar 5 posisi kontrol, restitusi seperti apa, maka itu bisa kita terapkan kepada kita sendiri juga tanpa kita harus menghakimi seseorang. Tetapi lebih ke introspeksi diri saja. Saya posisinya di apa?
ketika saya menghadapi masalah ini, apa yang seharusnya saya lakukan dengan teori-teori tadi. Ngoten nggih. Matur nuwun untuk semua masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh para JGP dari Bu Leli, pastinya saya lebih mempunyai pedoman. Istilahnya pedoman di sini jadi lebih tahu bagaimana cara mendekatkan dengan anak, bagaimana memberi suatu konsekuensi terhadap anak, bukan hukuman, bukan justru mengucilkan mereka, tapi bagaimana kita melibatkan anak dalam menghadapi masalah yang dihadapi, bahkan sampai mereka mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Beri pemaparan tentang edukasi di sekolah oleh dua CGP di sekolah kami, yaitu Bu Leli dan Bu Tina. Nah, dari situ kami merasa seperti diingatkan kembali gitu. Sebenarnya kan di sekolah kami memang sudah sekolah pesantren, jadi budaya positif itu yang akan dikembangkan kan banyak sekali ya, dan bisa dilakukan gitu. Hanya saja mungkin perlu konsistensi dari semua pihak